Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan kembali meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 282 bagian ke-7. Seperti biasa, kita akan mulai dengan mengurai satu persatu hukum tajwidnya, apa sebabnya dan bagaimana cara membacanya. Dan di pertemuan kita kali ini tidak kita baca ulang secara keseluruhan karena ayat 282 ini cukup panjang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shin itu punya sifat yang tidak memiliki lawan, namanya sifat tafashi. Tafashi itu artinya menyebarkan angin di dalam mulut. Jadi tafashi ini adalah ciri khas dari huruf sin ya. Ada sebaran angin di dalam mulut. Wa ashhidu. Kemudian di sini ada hukum mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam dua kata yang berbeda. Mad tabi'inya adalah waw sukun sebelumnya dhammah pada kata ashhidu, kemudian hamzahnya i pada kata idza. Maka dal yang baris dhammah ini boleh kita panjangkan 4 atau 5 harokat. Wa ashhidu idza. Di sini ada hukum mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya didahului huruf berbaris fathah. Maka cara membaca dzal yang baris fathah kita panjangkan 2 harokat. Idza taba. Ba juga mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya didahului huruf berbaris fathah. Maka cara membaca huruf ba ini kita panjangkan 2 harokat saja. Idza tabayatum. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waslu aula, yang artinya lebih utama dilanjutkan. Wala. La di sini ada mad tabi'i karena ada alif yang didahului huruf berbaris fathah. Maka cara membaca huruf lam fathahnya kita panjangkan 2 harokat. Wala yudhammu. Kemudian di sini ada mad lazim mutsaqqal kilmi karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kata. Mad tabi'inya adalah alif sebelumnya fathah pada dhad. Huruf yang bertasydidnya adalah huruf ra. Nah, maka kita panjangkan dhodnya lazim 6 harokat atau wajib 6 harokat ya. Nah, setelah panjang 6 harokat, ketika berpindah ke huruf ro, maka kita agak naikkan intonasinya, agak tekan ke huruf ro ya, dibentak dikit, namanya nabar. Wala yudharraka. Ro-nya dibunyikan secara tafkhim karena ro-nya berbaris dan kita lihat barisnya itu di atas fathah. Maka ro-nya ditebalkan. Cara menebalkannya adalah dengan mengangkat pangkal lidah kita. Ka. Kemudian di sini ada mad tabi'i karena ada alif yang didahului huruf berbaris fathah. Maka cara membacanya, huruf kaf yang baris fathah kita panjangkan sepanjang 2 harokat. Katibu. Di sini ada idgham bi gunnah karena ada tanwin dhammah yang ketemu sama huruf waw. Maka cara membunyikannya, bunyi an-nya nggak kedengeran lagi, langsung masukkan ke waw ya. Katibu sambil tahan sampai berasa ada getaran halus ke hidung, dengung, masuk dan dengung. Katibu wala. La mad tabi'i karena ada alif
yang didahului huruf berbaris fathah. Maka cara membunyikannya, lam yang baris fathah kita panjangkan 2 harokat saja. Wala syahid. Kemudian kalau kita berhenti di sini, hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena mad tabi'i ketemu sama huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah ya sukun sebelumnya kasrah, huruf yang disukunkannya adalah huruf dal. Maka kalau berhenti, hi-nya ini boleh panjang 2, boleh 4 atau boleh 6 harokat, asal konsisten dalam satu kali membaca. Wala syahid. Nah, kemudian di akhir ini ada qalqalah kubra. Karena ada huruf qalqalah yang sukunnya ini karena kita berhenti membaca. Maka dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang besar, lebih berkumandang. Wala syahid. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula, yang artinya berhenti di sini lebih baik. Wa in ada ikhfa aqrab, karena ada nun sukun yang ketemu sama huruf ta. Maka cara membunyikan nun sukunnya ini adalah samar-samar, mau bilang ta. Jadi nggak jelas in, tapi il, mau bilang ta sambil berdengung. Nah, tapi karena huruf ta ini masih akrab dengan nun, masih dekat dengan nun makhrajnya, maka tidak terlalu dengung, jadi masih besar samarnya. Wa in taf'alu, lu di sini ada mad tabi'i. Karena ada waw sukun sebelumnya dhammah, maka huruf lam yang baris dhammah kita panjangkan 2 harokat. Taf'alu fa inna. Kemudian di sini ada gunnah musyaddadah. Karena ada nun yang bertasydid. Maka cara membunyikannya, nun ini ditahan, didengungkan, bunyi an-nya ya ditahan kurang lebih 2 harokat. Fa innahu, hu mad silah qasirah. Karena ada hak domir yang diapit 2 huruf hidup, yaitu huruf nun dan huruf fa ya. Dan huruf setelahnya ini nggak boleh hamzah. Ya, karena kalau hamzah jadinya mad silah tawilah ya. Maka hak domirnya ini kita panjangkan 2 harokat saja. Fa innahu fusu, su mad tabi'i. Karena ada waw sukun sebelumnya dhammah, maka cara membunyikannya, sin yang baris dhammah kita panjangkan 2 harokat. Fusuqum. Kemudian ada iklab. Karena ada tanwin dhammah yang ketemu sama huruf ba, maka tanwin dhammah ini yang bunyinya an, bunyi nun sukun, diganti jadi bunyi mim sukun, jadi sambil ada dengungannya, jadi tahan dulu. Fusuqum bikum. Nah, kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya al-waqfu aula, yang artinya berhenti lebih utama. Wattaqu. Nah, ini hati-hati, alifnya bukan pemanjang ya. Ini hamzah wasol, jadi kalau di tengah nggak usah dibaca, pendek aja wawunya. Wattaqu. Nah, ini ku kalau berhenti di sini hukumnya mad tabi'i. Karena ada waw sukun sebelumnya dhammah, bacanya 2 kalau berhenti. Nah, tapi dibaca panjang 2 harokatnya hanya kalau berhenti saja. Sedangkan kalau tidak berhenti, mad tabi'inya gugur. Namanya takhallus bil hadfi. Karena ada 2 huruf sukun bertemu. Yang pertama waw sukun, waw yang ini waw sukun sebetulnya ya waw mad. Yang kedua adalah lam sukun. Nah, pada lam tasydid terdapat lam sukun dan lam fathah. Maka terlepaslah huruf sukun yang pertama yang waw. Maka kalau wasol qafnya pendek. Wattaqullah. Kemudian lam jalalahnya dibaca tafkhim karena huruf sebelumnya qaf barisnya dhammah. Maka bacanya tebal, pangkal lidah dinaikkan. Wattaqullah. Kemudian di sini ada alif lam, namanya alif lam syamsiyah karena alif lamnya ketemu sama huruf syamsiyah yaitu lam. Alif lam ini tidak perlu dibaca. Wattaqullah. Kalau kita berhenti di sini, hukumnya mad arid li sukun. Karena ada huruf mad bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Huruf madnya adalah fathah panjang pada huruf lam.
huruf yang disukunkannya ha. Maka kalau berhenti di sini bacanya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat, asal harus konsisten dalam sekali membaca. Kemudian di akhir ini ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Wa yu'allimukumullah. Nah, kemudian lam jalalah ini dibaca tafkhim karena huruf sebelumnya mim barisnya dhammah. Maka bacanya tebal, Allah bukanlah. Wa yu'allimukumullah. Kemudian alif lamnya alif lam syamsiyah, karena alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam ini tidak perlu dibaca. Wa yu'allimukumullah. Allah mad arid li sukun. Karena huruf mad bertemu dengan huruf yang disukunkan ya, mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Maka dibacanya boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat kalau berhenti. Di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Wallah. Kemudian lam jalalahnya dibaca tafkhim karena huruf sebelumnya waw berbaris fathah. Maka bacanya tebal, pangkal lidah dinaikkan. Wallah. Kemudian alif lamnya alif lam syamsiyah, karena alif lamnya ketemu sama huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam ini tidak perlu dibaca. Wallah. Allah mad asli atau mad tabi'i karena ada baris fathah berdiri di atas huruf lam, maka bacanya panjang 2 harokat. Wallahu bikulli syai ada huruf lin karena ada ya sukun sebelumnya fathah, maka bacanya cukup dilembutkan. Syai'in. Kemudian di sini ada idhar halqi karena ada tanwin kasrah yang bertemu dengan huruf ain, maka baca tanwinnya ini jelas idhar, bunyi an dan tidak ditahan. Syai'in alim. Lim mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i ketemu sama huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun sebelumnya kasrah, huruf yang disukunkannya mim. Maka lamnya ini boleh dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali membaca. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah bahasan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika merasa ada koreksi, silakan bisa langsung ditulis di kolom komentar video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.